Halo, selamat datang di pembelajaran pengantar alat berat. Saya Ilham Ayu Putri Pratiwi, dosen dari Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada sesi kali ini, kita akan belajar mengenai berbagai jenis dari alat berat, mulai dari fungsi serta aplikasi penggunaan dari alat berat itu sendiri. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan jenis, tipe, fungsi, dan aplikasi penggunaan dari masing-masing jenis alat berat itu sendiri. Contohnya, misalnya pada ada suatu konstruksi A. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu alat berat yang cocok digunakan untuk konstruksi tersebut itu alat berat yang seperti apa sih? Fungsinya itu untuk apa sih? Seperti itulah capaian dari pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan dari alat berat, kita harus tahu bahwa berdasarkan Permen Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 itu menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, pesawat angkat dan pesawat angkut itu apa? Kenapa harus kita belajar tentang pesawat angkat ataupun pesawat angkut? Kita belajar tentang pesawat angkat ataupun pesawat angkut karena alat berat merupakan salah satu jenis dari pesawat itu. Nah, pesawat angkat sendiri merupakan pesawat atau peralatan yang dibuat dan dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi, dan menahan benda kerja ataupun muatan. Contohnya, misal pada pertunjukan teater, di situ ada tirai, ada lighting, ada bahkan aktor yang bisa kemudian ada seseorang yang menarik untuk menaikkan atau menurunkan atau memposisikan benda-benda itu agar di posisi yang kita inginkan. Nah, itulah yang disebut dengan pesawat angkat. Kemudian, pesawat angkut sendiri adalah pesawat yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan ataupun orang secara horizontal, secara vertikal, diagonal, dan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi sekalipun, dan bergerak di atas landasan, permukaan, maupun rel atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai ataupun roll. Contohnya, misalnya kita di bandara. Di bandara ada kereta bagasi yang bisa memindahkan koper-koper kita dari pesawat ke tempat kita untuk mengambil koper-koper tersebut. Kemudian ada bus yang bisa mengangkut kita dari terminal satu ke terminal yang lainnya untuk membantu kita bisa lebih dekat dengan pesawat. Nah, itulah contoh dari pesawat angkut. Nah, ini kita bisa belajar contoh-contoh dari pesawat angkat. Contohnya ada dongkrak, baik itu dongkrak hidrolik, dongkrak pneumatik, dongkrak truk atau car lift, dan peralatan lain yang sejenisnya. Kemudian ada kran angkat, seperti hoist crane, wall crane, ship unloader crane, gantry luffing crane, container crane, portal crane, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada alat angkat pengatur posisi benda kerja, contohnya rotator, robotik, tackle, dan peralatan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada personal platform, contohnya passenger hoist, gondola, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian apa sih contoh dari pesawat angkut? Pesawat angkut sendiri contohnya ada kereta, baik itu kereta gantung, komedi putar, roller coaster, kereta ayun, lokomotif beserta rangkaiannya. Kemudian ada personal basket, contohnya ada boom lift, scissor lift, hydraulic stairs, dan peralatan lainnya. Kemudian ada robotik dan conveyor. Jadi conveyor itu merupakan pesawat angkut. Kemudian ada truk, baik itu dump truck, kemudian ada cargo truck lift, trailer, side loader truck, ataupun yang lainnya. Kemudian, nah di sini alat berat itu termasuk dalam alat pesawat angkut. Contohnya ada forklift, lift truck, reach stackers, kemudian ada ekskavator, ada backhoe, ada loader, dozer, traktor, grader, dan lain sebagainya yang merupakan alat berat. Nah, pasti teman-teman sangat asing dengan jenis-jenis alat berat ini. Mungkin teman-teman tahu pernah melihat alat berat jenis ini, cuman teman-teman kadang lupa namanya itu alat beratnya apa sih.
Yang pertama, di sisi kiri pojok atas ini ada namanya track harvester atau biasa kita sebut dengan combine harvester. Ini biasa digunakan oleh petani untuk memanen padi. Jadi, kenapa dia ada nama combine harvester? Karena dia fungsinya ada dua, yaitu dia itu bisa memotong padi, kemudian dia bisa menggiling padi sehingga berbentuk gabah. Jadi, hasilnya dia adalah gabah, bukan bukan lagi padi yang beserta batangnya. Kemudian yang kedua ada ekskavator. Nah, fungsi dari ekskavator ini ada banyak, yaitu fungsinya bisa digunakan untuk menggali, memuat, mengangkat material. Alat ini sangat fleksibel dan bisa digunakan di area yang sempit. Nah, kemudian yang ketiga ini yaitu bulldozer. Bulldozer ini digunakan untuk menggusur, menguruk, ataupun menggali. Nah, alat ini efisien untuk digunakan pada kondisi medan yang berat, seperti berbatu dan berbukit. Nah, yang di bawah pojok kiri ini ada wheel tractor atau traktor roda 4, biasa kita sebut. Tentunya traktor ini biasa digunakan untuk membajak sawah. Dia itu perkembangan dari traktor roda 2. Kemudian yang di tengah ini ada road roller atau biasa kita sebut dengan roller. Fungsi dari alat ini yaitu untuk meratakan tanah. Kemudian yang ketiga ada forklift. Yang terakhir maksud saya itu ada forklift. Forklift sendiri digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material di area pergudangan dengan lorong-lorong yang sempit. Terima kasih telah mengikuti video pengantar mata kuliah pengantar alat berat. Kami berharap Anda kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan dipelajari dalam pembelajaran ini. Dalam perkuliahan ini, kita akan membahas berbagai jenis alat berat, mulai dari fungsi-fungsinya hingga cara pengaplikasian dari alat berat itu sendiri. Pastikan untuk selalu mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang telah kami siapkan. Setiap materi telah disusun secara sistematis untuk memudahkan teman-teman memahami konsep-konsep yang akan kita bahas. Jangan lupa untuk selalu mengakses materi-materi pembelajaran ataupun kuis-kuis yang telah kami sediakan dan kami unggah secara berkala di e-log. Kami berharap teman-teman dapat memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia untuk pengetahuan Anda terkait dengan alat berat. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui forum di diskusi e-log atau melalui kontak yang telah kami sediakan. Selamat belajar dan semoga sukses dalam mengikuti mata kuliah ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.